Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya kedatangan seseorang yang sangat luar biasa. Dia ingin tahu berlian. Nah, berlian itu apa? Asal usulnya dari tetesan air, tetesan embun membekulah di dalam perut bumi yang dari kaki kita 160 meter. Wah. Ya, makanya banyak sekali orang yang tidak memahami ataupun paham yang sungguh-sungguh tentang berlian asal usulnya batunya seperti apa toh, itu banyak sekali yang tidak memahami. Makanya untuk saudara-saudaraku semuanya paham, mencermati, memahami itu sangat penting dan sangat paling penting sekali ya. Makanya ntar aja nanti ditunggu istri ya. Nanti kalau sudah memahaminya batu berlian itu asal usulnya dari apa, dari intan karbon ya. Dari berlian itu kalau sudah dipoles dan dikating itu cahaya sinar X-nya enggak terlalu silau, tidak menyilaukan. Tapi kalau yang zirkon dan sintetis itu silau dan menyilaukan. Ya, tahu nggak artinya? Makanya kalau cuttingan Indonesia dan cuttingan luar negeri memang sama-sama manual, tapi kalau di luar negeri kan di keker yang sungguh-sungguh. Ya, makanya kalau cuttingan hanya cuma 1.500.000-300.000 ya nggak ketemu jalannya. Mana saya bukain dulu. Pak Lurah ini. Pak Lurah ini orangnya. Nih, Pak Lurah nih. Ini Pak Lurah ini kalau ketemu saya di jalanan nggak nyapa ya Pak Lurah. Ya memang ini nggak pernah nyapa. Nyapa. Ya, makanya kita itu selalu belajar tentang intan. Intan supaya dipoles dan dibentuk menjadi berlian bagaimana? Makanya kita belajar seperti itu dan belajar mencermati dan memahami sungguh-sungguh. Benar nggak? Benar. Nah, karena apa? Kita itu sudah kepinginnya kaya dengan batu mulia, supaya kita hidupnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat derajat kita, dikasih kekuatan, dikasih kelebihan, dikasih kenikmatan. Ya, kalau kita kaya akhlak, kaya beramal, kaya uang itu sangat indah sekali, benar nggak? Nah, itu makanya kita belajar seperti itu dan belajar memahami. Kita cerita-cerita mengapa di Jatinegara itu tukang cutting ya, yang memoles memproses kita kan bayar ya, pakai uang. Betul. Biarpun uangnya 800, 1,5 juta harusnya dihargai ya. Bagaimana cara membentuk berlian yang terbagus dan terbaik, bagaimana? Kan dia tukang cutting itu bisa mengarang syair ya, juga bisa mengarang model-modelnya gitu. Jadi harus dibenahin yang bagus, bukan batu intan langsung kita nanti jual laku banyak, nggak penting enggak. Kalau sudah di cutting dengan rapi dan bagus, tidak terlalu lincip gitu. Karena intan kan pilihan ya. Apalagi intan itu ya kalau sudah menjadi berlian, sudah seperti ini jadi berlian. Tadinya bahannya seperti ini ya, bahannya seperti ini intannya ya tahu. Akhirnya dipoles dan diproses menjadilah membentuk berlian. Ada kotak, ada potongan ron itu bulat ya. Nih bahan-bahannya seperti ini. Supaya jadi berlian kan bagaimana caranya? Kan kita nggak bisa punya keterampilan. Yang bisa punya keterampilan tenaganya saya hargai dengan uang, tapi harus memulainya yang bagus ya, benar ya. Jadi tidak main-main, karena apa? Barang terlangka dan mahal sekali. Gitu loh kawan-kawan. Ya, makanya di channel Joko Pingit ini selalu menjelaskan yang benar. Yang tidak benar nggak saya jelaskan. Mudah-mudahan misalkan andai kata seumpama itu nggak masuk bagi saya. Harusnya kita nggak berhayal, kita mencari bagaimana toh supaya kita itu dikasih pangkat derajat, dinaikkan abad kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kan
berusaha mencari intan. Akhirnya kita nggak punya mesinnya, kok ada pengrajin di Jatinegara, ya toh, di lantai 2 kawan-kawan. Ya saya cuttingin situ, nyatanya bentuknya kurang bagus juga, ya toh. Makanya itu untuk kawan-kawanku kalau mengatingkan batu mulia itu yang sungguh-sungguh orangnya, yang benar-benar perajin asli, bukan perajin asal uangnya saja, jangan. Ini saya nggak menjatuhkan, ya nggak menjatuhkan, makanya yang cerita yang nyata saja. Kenapa dia tukang pengarang puisi, ibaratnya pengarang syair, ya toh, bukan abal-abal. Pengarang syair berarti kan bisa mengarangkan ini bentuknya nanti begini, ini bentuknya apa, ini apa bentuknya kayak apa, yang kurang paham ya. Makanya itu uang itu harus dihargai. Cari uang susah loh ini Mas Bro, benar nggak? Ya bukan main-main ini itu. Makanya supaya diangkat derajat kita, dimudahkan rezeki, kita akan mencari uang dengan susah payahnya, memburu intan karbon. Intan karbon kalau sudah dipoles dan diproses akan ringan. Berlian itu kalau sudah menjadi berlian kita jual nanti uangnya bagi-bagikan orang yang membutuhkan. Tuh kawan-kawanku semua, mana istri tadi narik duit ya kawan-kawan. Makanya minum es kopi sedot biar otak kita lancar. Kopi es sedot, disedot gini kawan-kawan ya. Ini tak kasih contoh. Mantap. Makanya kalau mencari, biarpun orangnya berkatingan apapun, kita punya barang, katingkan dengan polesan yang bagus, dibentukkan yang bagus, bukan sembarangan, bukan ngawur. Karena kita mencari uang susah. Itu uang yang halal, bukan uang yang haram ini. Halal ini Mas Bro. Itu bener gak? Betul. Nah, itu makanya belajar seperti itu. Coba kulkasnya dibuka tangan 2, buka biar itu kan di situ ada kopi tuh. Nah ini sini nih ini. Nah itu gulanya. Lah kalau nggak dikasih tahu kan kamu repot nanti. Nah, tutup lagi. Untuk saudara-saudaraku semuanya, kalau kita menggosokkan batu mulia itu jangan sembarangan. Biarpun uangnya sedikit kecil itu harus kita hargai. Ya, jangan kita ngatingnya sembarangan, jangan merugikan pelanggan kalau bisa. Kalau bisa kita menyenangkan pelanggan biar supayanya enak. Bener gak? Karena apa? Katingan itu polesan penting karena dibutuhkan, karena kita juga pemain berlian juga. Itu dari berlian itu yang memahami, yang paham 1001. Berlian tidak silau dan tidak menyilaukan ya. Makanya berlian Indonesia itu sangat luar biasa sekali. Nah ini makanya batunya seperti ini. Ini karbon asli masih ya ini. Nah ini namanya berlian Indonesia, mantep from Indonesia. Indonesia itu berliannya sudah diakui negara lain, Jepang, Belanda, Australia, Singapura, Hong Kong, semua mengakuinya bahwa Indonesia mempunyai intan yang sangat luar biasa, termasuk negara Belanda. Mantap nggak? Makanya bikin kopi tuh, Pak Lurahnya bikin kopi. Oke kawan-kawan, jangan lupa subscribe-nya, tekan tombol loncengnya ya. Untuk channel Joko Pingit ini membahas tentang, jangan lupa subscribe ya, membahas tentang seorang pemoles ataupun perajin yang harusnya semangat, jangan membuat kecewa oleh pelanggan pemoles batu intan ya. Makanya saya suka, saya pemain intannya, Anda yang memoles dan membentukkan, itu kita hargai dengan uang. Memang ya, bener gak? Nah, betul ya. Sip. Udah ikutin terus channel Joko Pingit ini, selalu yang nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya panasnya masak dulu. Iya tuh panas.